Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang tujuan hidup. Pertanyaan yang sangat sederhana, yang kita bisa refleksikan atau bisa dilontarkan kepada siapa saja, yaitu ketika ditanya begini, apa tujuan hidup Anda? Saudara dan saudariku yang terkasih, jawabannya sangat berbeda. Setiap orang memiliki jawabannya tersendiri, juga berdasarkan kategori umur, kategori hidup, dan seterusnya. Ya, jika pertanyaan ini, apa tujuan hidup, dilontarkan kepada seorang anak kecil, pasti dia bilang, ya, tujuan saya adalah bisa bermain-main dengan teman saya. Tujuan saya adalah semoga saya bisa dapat baju baru yang bagus. Atau tujuan saya bisa saja mendapat video game supaya saya bisa bermain setiap hari, atau makan enak, seperti itu. Untuk anak-anak muda SD, SMP, SD yang kelas 6 mungkin, atau SMP, SMA, dia bilang tujuan hidup adalah bisa belajar dengan baik, atau bisa dapat pacar yang ganteng, dapat pacar yang cantik, dan seterusnya. Atau untuk anak-anak kuliah, mereka bilang ya cepat kuliah selesai, bisa dapat gelar yang bagus, atau juga bisa dapat pekerjaan yang baik, dapat gaji yang banyak, dapat uang yang banyak. Sesudah itu mungkin bilang dapat pasangan hidup yang baik, bisa nikah, sesudah itu bisa punya anak, dan seterusnya. Untuk mungkin bapak-bapak keluarga, mama keluarga, ya tujuan hidup adalah mereka bilang bisa dapat anak, bisa dapat cucu, bisa punya rumah yang bagus, bisa punya mobil, bisa punya kebun, bisa punya tanah, dan seterusnya. Atau untuk yang sudah pensiun, mereka bilang, ya saya mau pensiun dengan baik, bisa bermain-main dengan cucu-cucu, dan seterusnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, itu adalah tujuan hidup kita masing-masing. Dan ada yang tujuannya pendek, tujuan panjang, jangka panjang, dan seterusnya. Itu semua saudara dan saudariku yang terkasih tidak salah. Pokoknya adalah hidup harus punya tujuan. Jika hidup tanpa tujuan, berarti kita tidak punya apa-apa untuk dicapai, untuk diraih. Jadi kita harus punya tujuan sehingga kita bisa raih sesuatu. Jadi kita harus punya satu tujuan. Oh, tujuan ini yang mau dicapai. Misalnya tahun 2022 saya mau punya 10 ekor sapi. Caranya bagaimana? Itu Anda akan berjuang. Jadi berjuang untuk meraih tujuan itu, 10 ekor sapi, dan seterusnya. Saudara dan saudariku yang terkasih. Karena apa? Kalau tidak punya tujuan, kita tidak bisa raih apa-apa. Dalam bahasa Inggris begini, if there is no purpose in life, then you have nothing to fulfill. You have nothing to accomplish. Jadi hidup harus punya tujuan. Tujuan apa saja? Yang pentingnya tujuan yang bagus, yang bisa membangun hidup Anda. Tapi saudara dan saudariku yang terkasih, tujuan dari video ini, bahwa selain kita punya tujuan hidup masing-masing, entah jangka pendek, jangka panjang, itu baik. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, jangan lupa tujuan yang disebut dengan God-given purpose. Tujuan yang diberikan Tuhan. Hidup kita ini, itu adalah pemberian Tuhan, yang diciptakan Tuhan. Jadi pertanyaan selanjutnya untuk tujuan ini, God-given purpose, ya tujuan yang diberikan oleh Tuhan. Pertanyaannya sangat sederhana tapi sangat penting. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa Allah menciptakan saya? Pertanyaan yang kedua, mengapa saya masih hidup saat ini? Ini yang perlu harus dijawab. Dan jawabannya itu sangat sederhana pula, kalau bagi yang sudah tahu.
Tetapi kalau yang belum tahu, ini mungkin satu informasi yang bagus untuk Anda. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita diberi tujuan oleh Allah. Allah menciptakan kita, dan mengapa kita masih hidup? Tujuan pertama adalah satu, mengenal Allah. Kita harus tahu dari mana kita asal, dari mana kita datang, dan Allah yang menciptakan kita. Jadi kita harus mengetahui Allah. Sesudah mengetahui, hanya tahu saja tentang Allah tidak cukup. Kita harus mencintai Allah. Hanya mencintai Allah tidak cukup. Sesudah itu kita harus melayani Allah dan sesama. Sampai pada akhirnya Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, untuk hidup selama-lamanya. Itu tujuan hidup. Kalau bagi orang Katolik, saya biasa jelaskan begini. Kalau jika ditanya mengapa Allah menciptakan kita dan mengapa kita masih ada, jawabannya adalah dengan membuat tanda salib. Kita membuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, mengapa kita menaruh tangan di sini? Karena di sini ada otak kita. Untuk apa? Otak kita untuk berpikir, untuk mengetahui Allah. Jadi hidup kita itu dikaruniai dengan akal budi. Untuk apa? Untuk mengetahui Allah. Dan sesudah itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita membawa tangan kita. Tidak ada di mana, di situ ada hati kita. Untuk apa? Hati kita untuk mencintai. Jadi mengetahui Allah dan mencintai Allah. Sesudah itu kita bawa tangan kita ke bahu kita, di mana terdapat kekuatan kita. Untuk apa? Kita memiliki kekuatan untuk melayani. Melayani siapa? Melayani Allah dan melayani sesama. Inilah tujuan hidup kita. Dan pada akhirnya, saudara dan saudariku terkasih, Allah memanggil kembali kita kembali kepada Allah. Jadi siara hidup kita itu adalah kembali kepada Allah, untuk hidup bersama Allah, untuk selama-lamanya. Inilah saudara dan saudariku yang terkasih, tujuan hidup kita. Jadi kita memiliki tujuan hidup kita masing-masing. Tetapi sebelum kita mati, atau sekarang saatnya, untuk mengetahui yang namanya God-given purpose. Tujuan yang diberikan oleh Tuhan. Mencintai, jadi mengenal, mencintai, dan melayani Allah dan sesama, sampai Allah memanggil kembali kita. Akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih dan Tuhan memberkati Anda.